Selanjutnya kita bahas masalah persamaan garis ya. 1.2 ya, persamaan garis. Nah, perhatikan ya. Kita kadang-kadang memperhatikan ada berbagai bentuk persamaan garis. Bentuk yang pertama, kita mencoba bagian A ya, yaitu bentuk Y sama dengan A dan X sama dengan B. Y sama dengan A, kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita gambarkan, ini persamaan garis koordinat kartesiusnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau kita garis di sini, nah kita sebut ini, dia memotong, misalnya ini 1, berarti 2. Berarti ini persamaan garis Y-nya sama dengan 2. Bentuk Y sama dengan 2, bentuk Y sama dengan A itu adalah bentuk garis sejajar dengan sumbu X. Nah, jadi sejajar sumbu X. Kita ingat tadi apa? Kalau sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya adalah 0 ya. Gradiennya 0. Nah, untuk seperti itu ya. Kemudian bentuk yang kedua bisa jadi, misalnya di sini, saya ambil. Ini kebetulan di sini min 2 misalnya. Berarti ini X-nya adalah min 2. Jadi persamaan garisnya adalah X sama dengan A itu. B ya, maaf, B, kita simbol B. Itu adalah garis yang sejajar sumbu Y. Gradiennya sudah kita cari adalah gradiennya tidak ada ya. Tidak ada. Nah, bentuk yang pertama seperti itu. Misalnya ada contoh ya. Tentukan grafik atau gambar persamaan garis yang pertama, misalnya yang A, X sama dengan 3, yang B, Y sama dengan min 4. Jadi tinggal kita gambarkan. Misalnya gini ya. Saya sketsa ya, sketsanya. Pasti yang pertama X sama dengan 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi dia memotong tegak lurus sumbu X di X sama dengan 3. Ini persamaan garis X sama dengan 3. Kemudian Y sama dengan min 4. Berarti kita hitung min 1, min 2, min 3. Kalau kita lanjutkan lagi, ini adalah min 4. Jadi garisnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar garis Y sama dengan min 4. Gampang ya. Gampang untuk bentuk garis yang pertama. Bentuk yang kedua, yang B, bentuk Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus N. N di sini bisa kadang-kadang diganti dengan C ya. Kadang N itu sama dengan C ya. Oke. Nah, kita coba perhatikan. Bentuk Y sama dengan MX. Kalau kita perhatikan, kita gambarkan seperti ini ya. Dia tidak memotong sumbu Y di titik lain kecuali di 0,0 ya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, andaikan ada garis seperti ini ya. Nah, ini kita ambil misalnya di sini 1. Berarti ini misalkan 2. Nah, kalau demikian di sini mungkin kalau kita gambarkan 2, berarti di sini 4 ya. Nah, coba perhatikan gradiennya berapa ini? Kalau kita hitung di sini 1 ya. Ini gradien 1, 2. Nah, kalau kita perhatikan M-nya berapa di sini? M-nya itu adalah, kalau di sini namanya berapa tadi? 1,2, berarti 2 dikurang 0 per 1 dikurang 0. Artinya 2 per 1 atau 2. Jadi bentuknya adalah Y sama dengan 2X. Jadi seperti itu. Nah, sekarang sebaliknya. Sebaliknya ada contoh misalnya.
perhatikan, tentukan misalnya gambar garis Y sama dengan min 3X. Oke ya. Berarti gradiennya adalah min 3. Nah, kalau kita sketsakan di sini, saya coba di sini ya. Nah, min 3 berarti jelas ini sudah melalui titik 0,0 ya. Cuman gradiennya min 3. Min 3 berarti kemiringannya kalau arahnya ke sana plus berarti negatif ke sini. Berarti kalau min 3 itu sama saja apa? Misalnya ini min 1, min 2, min 3. Gampang aja ya, ambil yang satu aja. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau min 3, M-nya itu sama dengan min 3, maka sebenarnya ini dari apa? Min 3 dibagi atau min 3 per 1. 1 per min 3. Berarti atau 3 per min 1. Kalau kita garis seperti ini gambarnya ya di sini ya, titik potong. Berarti karena dia tidak ada N-nya, tidak ada C-nya, maka dia melalui titik 0,0. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini gradiennya adalah, kalau titiknya, ini adalah min 1,3. 3 kurang 0, 3. Min 1 kurang 0, min 1. Berarti 3 bagi min 1 adalah 3. Kalau min 2 berarti dia nanti min 6 ya pasangannya. Jadi ini persamaan garisnya. Jadi bentuk Y sama dengan MX seperti ini. Ini yang A ya. Y sama dengan M kali X. Nah, yang berikutnya. Yang berikutnya B kecil ya. Y sama dengan MX plus, saya tulis C. N boleh ya. C. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Kalau kita gambarkan ya. Nah, kalau kita gambarkan misalnya gini. Titik Y sama dengan C. Misalnya ini. Dia memotong di sini misal 1, 2. Kemudian Nah, saya ambil di sini ya, dia potong. Saya ambil di sini. Misalkan gini ya. Nah, kalau kita saya ambil contoh ini ya. Kita perhatikan ya, gradiennya berapa ini? Ini gradiennya kita hitung 1, 2, 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4 ya, ke atas 1, 2. Berarti M-nya adalah 2 per 4. Atau misalnya di sini kita boleh sebutkan ini 4,4 ya. Berarti ini 0,2. 4 dikurang 2, ini diperoleh dari apa? 4 kurang 2 per 4 kurang 0. Sama ya, 2 per 4 juga. Atau setengah ya. Jadi gradiennya adalah setengah. Jadi tinggal Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan gradiennya setengah. X ditambah C-nya adalah ini. Dia memotong sumbu Y di 0,2. Berarti 2-nya yang diambil. Nah, bentuk seperti itu ya. Itu bentuk yang kedua. Nah, ini adalah digambarkan dulu, baru kita menentukan garisnya. Sekarang gimana kalau garisnya, persamaan garisnya dulu, baru gambarnya. Contoh, tentukan grafik garis Y sama dengan 2X dikurang 3. Nah, perhatikan ya. Gradiennya 2 dan dia memotong di Y, memotong sumbu Y di 0,3. Nah, kita perhatikan gradien 2 gimana contohnya. Nah, dia memotong misalnya ini. Min 1, min 2, min 3. Gradiennya positif, berarti dia naik ke arah atas kanan ya. Berarti kita hitung, ini dia titik sini. Kemudian kalau kita cari lagi
garis yang hasilnya adalah 2. Berarti kalau 3, Y-nya 3 berarti ini 1,5 ya. 2, 3, 1, 2, 3. Supaya hasilnya 2 berarti ini 1,5. 1,5. Nah, kenapa saya ambil 1,5? Gini ya. Nah, kita hitung. Ini kan 1,5. Y-nya 3. 3 dibagi 1,5 M-nya. Nah, ini 1,5, atasnya 3. Ini adalah 2. Jadi, persamaannya adalah sama dengan 2X min 3. Jadi, gambarnya seperti ini. Oke ya? Nah, selanjutnya yang bagian C. Bentuk X per A ditambah Y per B sama dengan 1 ya. Nah, ini artinya apa? Memotong sumbu X di A,0 dan sumbu Y di 0, B. Bentuk seperti ini seperti itu ya. Contohnya, kita ambil contoh ya. Misalnya ada gambar seperti ini. Nah, misalnya ini 5,0. Berarti di sini kita ambil misalnya 4, 0,4 ya, maaf ya, 0,4. Maka persamaannya seperti ini. Persamaannya adalah X dibagi 5 ditambah Y dibagi 4 sama dengan 1. Mungkin jarang kita melihat bentuk seperti ini. Nah, caranya adalah kalau kita jarang melihat bentuk seperti ini, kita kalikan dengan apa? KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Nah, misalnya X per 5 kali 20, berarti 20 bagi 5 adalah 4. X ya. Kemudian Y per 4 dikali 20, berarti 20 kali 4 bagi 4 adalah 5. 5Y 1 kali 50, 1 kali 20 adalah 20. Jadi bentuknya seperti ini sebetulnya. Atau bisa jadi seperti ini. Y sama dengan min 4X ditambah 20. Boleh seperti ini. Atau Y sama dengan min 4 per 5. X ditambah 20 bagi 5 adalah 4. Nah, coba perhatikan. Ini mirip juga dengan yang tadi bentuk Y sama dengan MX plus J. Jadi seperti itu. Nah, saya ambil contoh soal ya. Contoh. Sekarang tadi itu ada dari gambar menuju persamaan. Sekarang persamaan ke gambar. Contoh, tentukan grafik dari persamaan misalnya 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Atau bentuk biasanya gini ya, sama saja. Sama-sama dibagi 12, berarti ini X per 4 ditambah Y per 6 sama dengan 1. Ini sama ya? Sama. Nah, bentuk seperti ini. Nah, kalau bentuk seperti ini, kita bisa nyatakan ini apa tadi? Ini memotong di titik 4,0 dan 0,6. Kalau kita sketsakan gambarnya ya, ini 4,0 berarti di sini 4-nya 4,0 di sini 0,6. Jadi gambarnya seperti ini. Langsung ya boleh ya. Tadi 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Kita ini bagikan 12. Nah, bagikan 12. Jadi bentuknya kembali seperti ini ya. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, X per 4 berarti 4,0. Y per 6 berarti 0,6 posisinya. Atau dengan cara yang lain. Ini ya, bentuk 3X plus 2Y sama dengan 12. Nah, sekarang coba, kalau X-nya 0, coba X-nya 0, berarti 3 kali 0 ditambah 2 kali Y sama dengan 12. Maka ini 0 ya, sisa 2Y sama dengan 12. Maka Y-nya adalah 6. Oke ya, sudah. Kemudian sekarang kalau 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Y-nya yang 0. Berarti ini 3 kali X ditambah 2 kali 0 sama dengan 12. Berarti 3X tambah 0 sama dengan 12.
X sama dengan 4. Jadi titik potongnya di sini adalah 0,6 dan 4,0. Nah, jadi gampang. Tinggal garis ya. Nah, saya gambarkan. Ininya 4 di sini. Sketsanya ya, ini bukan gambar yang pas tapi kita sketsanya. Berarti 0,4 di sini, 4,0 maaf ya. 0,6 di situ. Jadi gambarnya seperti ini. Oke ya. Nah, itu bentuk yang ketiga. Sekarang bentuk yang ke D atau yang keempat. Bentuk AX plus BY ditambah C sama dengan 0. Sebenarnya bentuk ini sama bisa dikembalikan bentuk Y sama MX plus C. Coba kita perhatikan. Kalau kita pindahkan ini BY, kepindah ruas AX min C ya. Y-nya sama dengan min A per B, X min C per B. Nah, ini sebenarnya bentuk apa? M ini MX-nya ini. M-nya ini. N-nya yang ini ya. Jadi kalau N atau C ya. Nah, jadi kalau C-nya sama dengan 0, berarti bentuknya kembali Y sama dengan MX plus C. Maaf ya, plus 0 ya. Berarti Y sama dengan MX. Kalau ada C-nya tidak 0, berarti Y sama dengan MX plus C. Oke ya. Nah, jadi bentuk-bentuk seperti itu bisa kita perhatikan. Kurang lebih sama ya. Yang ke ada istilah yang garis bentuk Y min B sama dengan M kali X kurang A. Ada bentuk seperti ini. Ini jika gradien dan satu titik yang dilewati diketahui. Nah, bentuk seperti ini misalnya gini ya. Kalau kita gambarkan, saya gambarkan duluan ya. Nah, misalnya ada garis ya. Misalnya di sini kita ambil contoh. Nah, misalkan ini 1, 2, 3, 4 ya, 4. Di sini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau kita perhatikan, titik di sini pasti 4,4 ya. Nah, 4,4. Kalau kita lihat gradiennya, gradien itu adalah komponen Y dikurang komponen A. Kalau kita hitung ini komponen Y-nya adalah 2, komponen A-nya adalah 4. Berarti M-nya di sini adalah 2/4 atau setengah. Atau bisa jadi kalau kita hitung dari 0, ini kan berapa? 0,2. Bisa jadi diperoleh dari apa? M-nya itu adalah dari 4 dikurang 2 per 4 dikurang 0 ya. Atau 2/4 atau setengah sama. Ini setengah ya, oke ya. Setengah. Kalau demikian, ada titik 4 yang dimana dipakai? Kalian boleh menggunakan 0,2, boleh menggunakan 4,4. Berarti Y min B sama dengan M kali X kurang A. A, B-nya kita ambil adalah untuk sementara ini adalah 4,4 ya. 4,4. Jadi Y kurang 4, M-nya adalah setengah kali X kurang 4. Kalau kita sederhanakan, setengah kali X adalah setengah X, setengah kali min 4 adalah 2. Kalau pindah ruas, Y sama dengan setengah X min 2 tambah 4. Atau Y sama dengan setengah X ditambah 2. Sama bentuknya adalah Y sama dengan M. X plus N atau plus C. Bentuk garis yang diketahui dua titik yang dilewatinya ya. Kita ambil contoh, misalkan bentuk seperti itu adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan
X min X1 per X2 min X1. Bentuk ini kita tidak perlu lagi mencari gradiennya langsung. Misalnya contoh saya gambarkan ya. Misalnya gini, ada sebuah garis. Nah, misalnya di sini ada 2,3. 2,3 ya. Nih. Kemudian ada titik yang berikutnya. Misalnya ini 6,5 ya. Nah, kalau kita perhatikan ada titik di sini ya, 6,5. Nah, kita ambil yang mana yang ini anggap saja ini X1, X2, ini Y2, yang ini X1, Y1. Maka kita masukkan Y dikurangi satunya berapa? 3. Y2-nya berapa? 5 dikurang 3. Sebelahnya lagi titik X ya. X dikurang X-nya yang pertama berapa? 2. X yang kedua 6 ya. Berarti 6 dikurang 2. Oke, sudah. Kalau kita hitung ini Y kurang 3 per 2. Ini X kurang 2 per 4. Kita kalikan silang. Jadi bentuknya 4Y 4 kali Y dikurang 12 ya. 4 kali 3. Kemudian sama dengan 2 kali X. 2 kali min 2 adalah min 4. Atau saya tulis di sini dulu. 4 kali Y kurang 3. Yang sini 2 kali X kurang 2. Jadi bentuknya 4Y min 12 sama dengan 2X min 4. Silahkan kalau mau ngurut ke sebelah bisa ditulis 2X plus 4Y. Berarti min 4 tambah 12 sama ya. Min 2X tambah 4Y sama dengan 8. Boleh. Atau bentuk ke sebelah 4Y sama dengan pindah ruas lagi. Ini sama ya. Boleh seperti ini. Pindah ruas ke sebelah 4Y sama dengan positif tambah 8 ya. Kalau Y-nya sama dengan 4 bagi 2. 2 bagi 4 adalah setengah X. 8 bagi 4 adalah 2. Boleh seperti ini sama ya. Sama ya. Nah. Oke ya, itu contoh-contoh soal bentuk persamaan garis, baik yang diketahui gradiennya melalui titik 0,0 ataupun melalui dua titik ya.